ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Engkau setia Bapa. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepas dariku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segala. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kami butuh Engkau Tuhan. Engkau penolong kami, batu penjuru kami. Kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu Bapa. Oh, Engkaulah penolong kami. Dari awal kami memulai hari sampai kami terlelap. Kami butuh Engkau Tuhan, lebih dari nafas kami Bapa. Oh, kami butuh Engkau Tuhan. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Engkau Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Renungan Harian Rise Up. Renungan kita pada hari ini diambil dari Keluaran 23 pasalnya yang pertama dan yang kedua. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar,
janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jika kita baca secara keseluruhan di pasal ini, 2/3 bagian dari perikop ini berbicara mengenai peraturan. Mengapa Tuhan dengan detailnya memberikan peraturan kepada bangsa Israel pada saat itu? Karena konteksnya pada saat itu bangsa Israel ini baru saja keluar dari Mesir dan mereka berada di bawah kaki Gunung Sinai. Dan pada saat itu juga bangsa Israel ini belum memiliki struktur yang kuat untuk menjadikan mereka sebagai satu negara yang utuh. Oleh karena itu, untuk melindungi bangsa ini dari banyak ganjaran musuh, dari banyak hal-hal yang berbahaya, Tuhan secara maksud yang sangat baik memberikan hukum-hukum ini kepada bangsa Israel. Memang kalau kita lihat banyak sekali larangan yang Tuhan berikan kepada bangsa ini, namun Tuhan memberikannya karena Tuhan ini menguduskan bangsa Israel. Tuhan memanggil bangsa Israel sebagai bangsa yang kudus. Dan jika kita tarik lagi ke bahasa aslinya, kata kudus ini yang digunakan oleh Tuhan di Keluaran 23 diambil dari bahasa Ibrani, artinya adalah kadosh. Kadosh atau kudus atau holy ini memiliki arti dipanggil keluar atau dibedakan dari hal-hal duniawi. Oleh karena itu bangsa Israel ini memang dikuduskan oleh Tuhan, dibuat spesial oleh Tuhan karena Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk bangsa ini. Dan dari bacaan ini terdapat 2 poin yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah sama seperti bangsa Israel yang dipanggil kudus oleh Tuhan, yang disebut sebagai bangsa yang kudus, kita pun sebagai anak-anaknya juga dipanggil menjadi ciptaan yang kudus. Mengapa demikian? Karena di 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 sampai ke-16 dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita semua dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kita semua di sini dikuduskan oleh Tuhan dan dibedakan dari hal-hal duniawi. Oleh sebab itu Tuhan secara hal yang baik, secara sengaja memberikan kita peraturan-peraturan, memberikan kita guideline yang dikemas dalam Alkitab. Poin yang kedua adalah Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan guideline yang sudah Ia susun di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya dalam segala perkara, dalam segala situasi kita bisa kembali ke firman-Nya, kita bisa kembali ke Alkitab, ke firman-Nya yang memberikan kita guideline yang hidup. Oleh karena itu, maukah kita taat dan berjalan dalam rancangan Tuhan? Maukah kita berjalan sesuai dengan panggilan yang sudah Tuhan tetapkan? Dan maukah kita hidup kudus dan dibedakan oleh hal-hal duniawi? Oleh sebab itu, mari kita meresponi firman Tuhan dengan menjadi taat, setia, dan mau mengikuti panggilannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat renungan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk setiap hal-hal baik yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Bapa, ajar kami untuk boleh menjadi kudus, untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, untuk hidup berbeda dari apa yang dunia tawarkan, dan berdiri untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan harian Rise Up berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 23. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan,
karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu, dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7, haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka, haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan, yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan, dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu, dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu, dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka, atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka, ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku, dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu.